ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat pertemuan kali ini, pertemuan pekan 7 yang ketujuh ya, yang kedua. Nah, kemarin kita udah ngebahas mengenai pengenalan dasar pemrograman PHP dan control flow, serta kita juga udah membahas struktur dan rules yang perlu diperhatikan dalam pembuatan variabel PHP dan control flow if else statement, dan juga perbedaan synchronous sama asynchronous programming language. Pada pembahasan kali ini hanya dua ya, nggak panjang-panjang, switch case sama perulangan while yang kita akan gunakan nantinya di API ya, untuk nge-fetching data dari database, kemudian kita tampilkan ke dalam bentuk format JSON. Nah, ada switch case. Bentar, saya gedein dulu. Nah, switch case ini sama ya, fungsinya sama seperti if else statement. Dia itu digunakan untuk menjalankan satu pernyataan dari sebuah kondisi, satu pernyataan dari berbagai kondisi. Jadi pernyataannya hanya satu, cuma kondisinya berbeda-beda gitu. Bekerja seperti pernyataan PHP if else. Namun kebalikan dari if else, switch case akan berhenti memeriksa ke case yang lain jika suatu case sudah terpenuhi. Bentar, ini suatu case sudah terpenuhi. Jadi kalau if else statement itu dia kan memeriksa dari berbagai macam pernyataan. Kalau switch case dia hanya menggunakan satu pernyataan dengan case dengan kondisi yang berbeda-beda gitu. Jadi patokannya satu pernyataan nih. Terus kemudian banyak case-case-nya bermunculan banyak nih, seperti yang pada berikut nih, flowchart pada berikut ini. Kita lihat ya, kita analisis. Jadi ini pernyataan switch case single expression ya kan, pernyataan hanya satu buah. Kemudian dia akan memeriksa pada blok kode pertama, case pertama, apakah pada kasus pertama pernyataan itu benar seperti ini, seperti contoh ke case-nya misalnya case angka nih ya, number ya, penyataannya angka ya. Kemudian pada di case pertama apakah angka itu sama dengan 1? Kalau iya, maka dia akan berhenti. Dia tidak akan melanjutkan memeriksa ini case-case berikutnya, tapi dia langsung loncat ke sini, ke kode blok berikutnya, nggak ke case selanjutnya. Kalau pada if else, kalau kita lihat pada if else, dia akan memeriksa pada elif ya, else if selanjutnya. Kemudian memeriksa lagi jika ada else if, dia akan memeriksa lagi. Nggak di break gitu, nggak diberhentikan. Beda ya kalau switch case. Kalau udah ada case yang terpenuhi, udah ada salah satu case yang menurutnya udah valid nih, udah true nih, kondisinya udah benar, ya udah dia nggak akan ngelanjutin memeriksa ke case yang lain. Beda paling mencolok itu ya if else dengan switch case. Semuanya memiliki kebutuhan penggunaan masing-masing ya. Cuma biasanya switch case ini digunakan untuk halaman homepage ya, untuk ini menu homepage, menu. Jadi saat controller mouse yang klik ini,
Dia akan berarti patokannya di pernyataannya contohnya menu ya, menu bar gitu, menu navigation lah, navigation bar. Saat pencet ke home ya berarti ke home gitu. Dia nggak akan meriksa yang lain, nggak akan meriksa ke about, terus ke listing profile, nggak akan. Contoh ya. Jadi saat kondisi case-nya udah salah satu terpenuhi dari satu pernyataan tersebut, maka si switch cache ini dia akan berhenti memeriksa pada cache-cache yang lain. Cache-nya ada banyak banget ya. Nah, dia akan langsung loncat ke kode blok berikutnya. Jadi dilewatin seperti itu. Nah, poin penting yang harus diperhatikan di switch cache ini ya. Jadi switch cache ini kalau kalau kita lihat kalau kita sudah pelajarin ya di if else mirip ke else gitu. Mirip ke else yang mana jika if tidak terpenuhi maka secara otomatis si program akan mengeksekusi ya yang blok kode yang ada di else. Kalau dengan syarat didefinisikan dulu di definisikan dulu else-nya. Nah, kalau di switch case ada yang namanya default. Default itu pernyataan opsional. Jadi bisa seperti else ya, bisa ditambahin ataupun enggak gitu. Meskipun tidak penting, default itu harus selalu menjadi pernyataan terakhir. Nah, sama seperti else. Default harus ditaruh di akhir gitu. Else juga kan harus ditaruh di akhir. Nggak bisa kan else terus if. Nggak bisa. Terus hanya ada satu default dalam switch case. Lebih dari satu default dapat menyebabkan error pada program. Jadi nggak boleh double ya switch case. Hanya ada satu default. Nah, setiap case dapat memiliki pernyataan break. Nah, ini break ya yang memperbedakan menjadi perbedaan antara if else dan switch case salah satunya ya ini, pernyataan break ini. Break yaitu kalau kita lihat dia akan memberhentikan di break gitu, memperhatikan baris kode yang sudah terpenuhi syaratnya gitu. Yang udah case-nya udah sesuai true, bernilai true, maka ada yang namanya break gitu. Break ya dalam artian dia tidak menerusin pemeriksaan pada case-case selanjutnya, kemudian akan meloncat ke baris kode berikutnya, baris kode program PHP, bukan case ya di switch case. Nah, pernyataan break ini adalah opsional untuk digunakan dalam switch case. Jika break tidak digunakan, semua pernyataan akan dieksekusi setelah menemukan nilai case yang cocok. Jadi kalau misalnya contoh ini flowchartnya switches ya, switch case. Nah, contoh kalau misalnya nggak ada breaknya, berarti ini nggak ada dong. Ini dihapus nih, yang sebelah kanan ini nggak ada. Berarti kodenya itu dia akan gini. Saat ini single ekspresi ekspresi angka ya, angkanya misalnya sama dengan 2. Nah, dicek nih di case pertama. Case pertama, oh bener 2. Yes dong, kode blok eksekusi. Tapi nggak di break. Ya udah, berarti yang harusnya ke sini lurus terus, maka dia akan belok ke sini, ke case berikutnya. Nggak peduli apapun kondisinya benar atau enggak, maka dia akan tetap mengeksekusi gitu. Itu switch case ya kalau nggak dikasih break. Break jadi untuk memperhentikan program dari memeriksa ya pada case-case selanjutnya berikutnya. Nah, kemudian ini contoh sintak pada switch case ya. Seperti kita ketahui ya, ini ada pernyataan, terus ada case dengan kondisi 1, terus ini baris kode yang akan dieksekusi jika kondisi bernilai true, terus kemudian ada blok kode break, kemudian ada kasus kedua. Jadi kasus ini bisa banyak dalam satu blok kode switch case ya. Ini namanya blok kode. Terus ada default. Nah, seperti yang kita ketahui ya, blok kode pada default ini akan dieksekut jika
semua kasus yang ada semua kasus yang ada tidak terpenuhi seperti itu. Nah, terus kita kemudian seperti kita contoh ini ya pada kasus apa gender ya. Lina. Kita mempunyai variabel Lina dengan value-nya wanita. Kemudian kita switch case. Nah, pada kasus pertama, wah ini salah ini, bentar. Typo. Saya ganti. Ini kenapa Rudy? Nah, pada dia akan mengambil pernyataan pada variabel Lina. But switch case ini akan memeriksa setiap kondisi dari Lina ini ya, variabel Lina ini. Pada kasus pertama, pria. Pada kasus kedua, wanita. Kemudian ada default. Nah, kita cek nih Lina, value-nya apa wanita. Dicek di kasus pertama. Apakah value-nya Lina pria? Jika iya, maka dia akan mengeluarkan output Lina adalah seorang pria. Seperti itu ya. Kemudian pada kasus kedua, case wanita. Maka kalau memang benar jika Lina sama dengan wanita, akan muncul Lina adalah seorang wanita. Maka dia akan break, dia nggak akan nge-execute si default ini. Kebalikan jika misalnya dia diisi kosong gitu, dikosongin, maka dia yang akan muncul si default ini, Eko perkenalkan nama saya Lina, maka yang muncul adalah ini. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita langsung masuk pembahasan while loop. Nah, while loop ini sebuah perulangan ya pada ya ada banyak perulangan, ada for each, ada for loop, terus ada while, nested juga ada banyak sekali ya. Biasanya perulangan ini digunakan untuk mengeksekusi sepotong blok kode yang berulang kali sehingga kondisi sampai kondisi tersebut bernilai false. Jadi saat kita melakukan sebuah perulangan pada blok sepotong blok kode tertentu, kita harus mempunyai patokan itu, patokan untuk memberhentikan atau patokan untuk membuat perulangan itu berhenti dengan satu patokan itu tersebut sehingga membuat looping tersebut, perulangan tersebut bernilai false. Nah, seperti contoh pada kasus while loop ini, kita tidak dianjurkan. Memang ada sih sebagian kalau kita mau ingin membuat perulangan infinity loop, yang artinya dia ngulang terus setiap nggak kelar-kelar sebelum program itu di shutdown atau diberhentikan, diberhenti. Nah, sebenarnya power infinity looping ini tidak disarankan ya, karena akan membebani prosesor dalam kinerja karena dia akan ngulang terus, karena bersifatnya penyataannya selalu bernilai true, tidak ada batasan untuk memperhentikan looping seperti yang kita tadi ya, harus ada patokannya gitu. Nah, kita lihat flowchart bagian kanan ini ya. Kalau kita lihat start kondisi ini ya, pernyataan, terus kemudian jika kondisinya true, maka akan mengulang ke blok kode ke sini ya. Jika kondisi di sini true, maka dia akan kode ke execute ke sini, terus ngulang lagi periksa lagi ke ekspresi ini. Jadi kode ini akan dieksekut terus jika pernyataan di dalam kurung ini while ini bernilai true. Nah, kalau kita mau buat infinity looping terus. Misalnya nama saya Azam terus looping terus nggak ada berhentinya, bisa. Tinggal kita tambahin while terus true gitu, kasih true atau 1 sama dengan 1.
yang statement yang bernilai true lah istilahnya. Maka dia akan mengeksekusi sepotong blok kode. Biasanya juga bisa buat program auto checker ya, biasanya checker akun Gmail checker, biasanya dia menggunakan infinity loop gitu, ngecek terus setiap 24 jam ngecek terus tanpa henti-hentinya seperti itu. Nah, jika kondisi false seperti itu, maka dia akan berhenti dari ruang lingkup looping ini ya, while loop ini ya, maka akan melanjutkan ke kode berikutnya. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat sintak. Nah, sintaknya seperti ini ya, kurang lebihnya. Nah, pada kasus ini ya, perulangan while ini, outputnya yaitu dia akan menampilkan bilangan 1 sampai 100 ya, sampai 100. Nah, patokannya yaitu ini. Patokan untuk memperhatikan while itu ini 100 ini ya. Kemudian startnya, kondisinya yaitu di dalam kurung ini, di dalam kurung while. Nah, jadi si PHP, si while ini akan memeriksa gini, apakah A lebih kecil sama dengan 100? Berarti kan emang bener kan, satu lebih kecil sama dengan 100, maka bernilai true kan, karena benar. Maka dia akan mengeprint, mengoutputkan si satu ini, si variabel 1. Nah, kemudian dia akan tanda plus ini, yaitu dia akan menambahkan nilai 1 gitu kan. Menambahkan nilai 1. Jadi 1 tambah 1 ya 2 gitu. A sama berarti ini A sama dengan 2 gitu kan. A sama dengan 2, yang tadinya 1 maka jadi 2. Kemudian diperiksa lagi. Apakah 2 lebih kecil sama dengan 100? Jika iya, maka akan mengeluarkan output 2 kan. Tadi kan udah diubah kan di sini. Kemudian dia akan menambahkan lagi 2 tambah 1 sama dengan 3. Jadi plus ini menambahkan apa? Sebesar 1 ya, nilai A sebesar 1. Nah, seperti berikut ya. Seperti itu ya. Nah, kemudian mungkin kita akan ngedebol langsung ya, PHP online compiler. Kemudian buka juga kalau secara penggunaan, secara kecepatan ya, kalau kita bicara efisiensi waktu, lebih cepatan switch cache ya, karena switch cache sekali lagi dia tidak akan mengeksekusi cache berikutnya jika salah satu cache terpenuhi. Sebaliknya jika if else, kalau if else dia akan memeriksa terus, if pernyataan 1 benar maka dieksekusi, terus else if jika pernyataan 1 benar lagi dia akan mengeksekusi lagi. Apakah bisa if else dikasih break? Kalau di bahasa Python itu bisa ya dikasih break. Cuma dia akan mengeluarkan errornya, tapi dia tidak membuat program fatal, tapi tidak dianjurkan menggunakan break. Kalau menggunakan IDA PyCharm yang otomatis autocorrect, maka si PyCharm akan merekomendasikan untuk menggunakan perulangan ya, atau switch cache, atau kalau nggak perulangan switch cache untuk dapat menggunakan break ini ya, fungsi break. Nah, bentar. Nah, kita berarti masih ada dua pertemuan lagi, yaitu
praktek ya, koneksi database dengan PHP, implementasi JSON dengan output, terus kemudian request respon dengan Postman. Oke, kembali lagi ke compiler, masih loading. Jadi poin-poin yang perlu diperhatikan dalam switch case yaitu pernyataan break ya. Kadang saya sendiri kadang saat membuat switch case ya, karena kan saya pakai Sublime ya, text editor saat ngoding pakai PHP. Jadi gak ada autocomplete. Kadang lupa ngasih breaknya, ya otomatis semua case-case-nya akan ke execute gitu. Kasus case-case pada switch case akan tereksekut semuanya. Jadi ya gitu akan muncul misleading lah, misleading pada kode PHP tersebut. Kemudian default juga. Nah, default biasanya default juga penting ya sebenarnya, penting banget sih kalau menurut saya, karena sebagai kalau saya menggunakannya sebagai error handling gitu. Kalau misalnya case-case semuanya nggak terpenuhi, maka akan muncul error gitu, error handling yang udah di customization. Nah, kita akan coba running program. Nah, case Lina adalah seorang wanita. Coba kita hilangin break ya. Nah, kalau dihilangin breaknya, maka otomatis default akan tereksekusi kan, seperti yang kita ketahui. Coba kalau kita hilangin juga, terus kita ganti pria ya, kita eksperimen. Nah, semua kasus akan tereksekusi ya, semua case ini, baris kode case ini akan tereksekusi. Lina adalah seorang pria, terus Lina seorang wanita, terus kenalkan nama saya Lina. Nah, pentingnya break tersebut ya. Jadi wajib menggunakan break. Ya, kemudian bisa nggak sih kalau misalnya pernyataannya itu, ini kan string ya, pernyataannya itu angka, bisa nggak sih? Bisa. Kita contohkan angka 1 ya. Kita case-nya angka 1, terus echo ini adalah angka 1, terus 2 ini adalah angka 2. Terus defaultnya misalnya Anda tidak termasuk dalam opsi. Nah, kita coba running. Ini adalah angka 1. Kalau kita 2, ini adalah angka 2. Kalau 3, ini adalah tidak termasuk dalam opsi. Nah, seperti itu. Jadi nggak harus nggak harus kasus ini kondisinya nggak harus string, ataupun bisa juga kita seperti ini ya. Bentar. Case jadi lebih, kalau kita lihat ya, kalau kita analisis, switch case ini lebih kayak bisa digunakan lebih kayak ke home menu itu ya, menu tampilan, atau untuk mengoperasikan logiknya menu, pemilihan menu, terus homepage, navigation bar, lebih menggunakan switch case. Terus kemudian
pernyataan atau kondisi yang sekiranya nggak berat-berat, seperti kalau if else kan bisa lebih intens tuh. Misalnya kita bisa membuat pernyataan yang jelimet, yang rumit, misalnya A kurangi B, if A kurangi B sama dengan gini-gini bla bla bla. Kalau switch case terkesannya simple ya, dia hanya menggunakan kondisi simple, misalnya satu terus dua, atau enggak nama, atau enggak misalnya kita bisa ini ya, coba button ya, misalnya button terus kita button kemudian home terus about. Ini adalah homepage, ini adalah about page. Misalnya kalau defaultnya, berarti defaultnya kita ke home ya, berarti kita kasih homepage. Nah, biasanya kalau di website logiknya seperti ini ya, kurang lebihnya. Logiknya dalam memproses kurang lebih seperti ini. Misalnya ini kita visualisasikan menggunakan inputan string ya. Kalau biasanya kan ngeklik terus ditampung dalam variabel, terus di variabel itu diperiksa apakah ini si user ngeklik home ataupun about. Misalnya kita home, ini adalah homepage. Jika kosongin, ini adalah homepage. Kalau about, ini adalah about page. Nah, seperti itu ya. Jadi penggunaan switch case dengan if else kurang lebih seperti itu. Jadi kalau if else lebih ke kayak filterisasi ya, lebih ke filterisasi yang mendalam, yang lebih intens. Kalau switch case pemeriksaan kondisi yang simple gitu, yang cocok digunakan ya seperti pada kasus seperti ini, ataupun seperti tadi, seperti pemilihan gender. Sebenarnya penggunaannya bukan hanya sekedar untuk keperluan ini ya, pemilihan homepage, button homepage, terus gender, tapi kurang lebih kerjanya lebih ke seperti ini gitu, lebih ke sesimpel ini. Dia hanya nge-cache hanya satu, nge-cache-nya seperti ini dengan menggunakan parameter pernyataan variabel ataupun boolean juga bisa sih. Switch case boolean, misalnya kondisi true. Jika true, maka dia akan nge-cache ini dan mengeksekusi homepage. Kalau if else dia lebih ke kompleks ya dalam melakukan filterisasi gitu. Jadi kita bisa jangan lupa ya, kalau di switch case bisa juga nested ya, nested switch case, yang artinya coba ya, switch case bentar, switch terus is active, kemudian kita melakukan eksperimen dan coba ya, case jika si aktif contoh ke aktif iya, true lah, true. Case true sama dengan echo aktif is true. Kemudian jangan lupa di break,
kemudian case false, active is false. Kemudian jangan lupa di break juga. Nah, kita juga bisa melakukan seperti ini ya, penulisan nested, yang artinya switch case di dalam switch case. Kita bisa melakukan seperti ini, ganda ya, jadi aktif sama dengan true ya. Kita coba bentar, switch case. Coba kalau kasih string. Bentar. Kayaknya ada yang salah nih. Switch case, break, aktif sama dengan true. Gak apa-apa, kita juga sambil solving problem ya. Apa nggak usah dikasih break ya kali? Oh ya. Oh, sorry, ini home ya. Oke. Kan ininya ada di home ya, tadi about. Active is true. Kalau tadi coba kembaliin, ini adalah home page. Ini adalah home page, terus kemudian kita coba kasih spasi biar jelas. Active is true. Coba kalau kita kembaliin tadi menggunakan boolean. Jadi masalahnya tadi di buttonnya kita set ke about, jadi yang muncul di about. Coba kita, harusnya bisa. Nah bisa ya. Terus kemudian kalau false, muncul false. Nah kita juga bisa membuat switch case lagi di dalam switch case ini sampai terus gitu. Itu namanya nested ya, nested. Nah seperti itu ya. Jadi satu ini kalau kita membutuhkan lebih dari satu kondisi ya. Nah kemudian kita akan mempraktekkan yang while ya, perulangan while. Saya rasa udah cukup ya ini yang pada switch case ini ya, penggunaan serta perbedaan dengan if else statement. Kemudian kita masuk ke while. Nah while ini nggak boleh double.
Nah, kalau kita running, nah akan muncul bilangan 1 sampai 100 ya. Ini 100 nih, ketutupan nih 100. Nah, kalau kita hilangin ini, while true, kita langsung eksperimen nih. While true, terus kita enter nih. Maka dia akan looping terus, nggak ada habisnya. Nah, cuma ini dibatasin ya sama si compilernya sampai segini. Yang asli ini akan looping terus sampai bilangan sampai habis bilangan integer gitu. Jadi ini yang disebut infinity loop, nggak ada batasannya gitu. Makanya ini sebagai patokan, terus ini sebagai kondisi. Kondisinya jika A sama dengan 100, maka dia akan keluarin output. Kalau kita kasih 100, maka ya 100 yang muncul, 100 doang gitu ya. Karena echo-nya 100. Coba kalau 50, ya 50. Coba kita ini ya, periksa, kita kasih kita kombinasi dengan if statement ya. Jika if misalnya A dibagi 2 sama dengan 0, maka atau gini, lebih simpelnya gini, jika A sama dengan 20, kita hanya memunculkan terus kemudian break, berarti ini di ini ya 20 doang gitu. Meskipun di sini kita mau kondisinya perulangan ini akan berhenti jika sampai 100, tapi di dalam perulangan ini ada pemeriksaan dari if statement. Dia hanya mau munculin jika A sama dengan 20 gitu ya. Kemudian coba kita bagi 2 sama dengan 0. Kalau kita ini coba bentar. Jadi seperti itu ya. Kita juga bisa menyisipkan kode blok switch case juga. Coba kita masukin kode blok switch case ya. Switch case variabelnya A ya. A. Kemudian value-nya 1, value-nya 20, terus echo berhenti. Yeay. 20, angka 20. Nah, seperti itu. Coba ini kita kasih echo finding number.
kita lihat. Nah, seperti ini ya. Dia akan mengeksekusi kode block finding. Ya karena dia tidak dari 1 sampai 100 hanya ada satu kondisi 20 doang yang ingin ditampilkan. Kalau kita lihat ke baris 20, bentar, kalau kita lihat baris 20 nggak kelihatan ya, coba kita hilangin aja. Kayaknya kebanyakan ini, coba 2. Oh, nggak mau time out, error nih, ada error nih di compiler. Tapi ini dia akan mengexecute angka 20 ini karena saat melakukan perulangan kan di ini ya, dicek nih 1 terus 2. Oh, bentar. Oh, gini. Nah, oh lupa taruh ini. Lupa ditambahin plus ini ya buat menambahkan nilai. Nah, seperti itu. Oh, pantas tadi nggak mau muncul. Jadi seperti itu ya pada materi pertemuan kedua dari pekan ke-7 ini. Switch cache dan while, perulangan while. Yang ini perulangan while ini dan switch cache bakal kita gunain di penggunaan API. Makanya saya ajarin di awal materinya biar nggak kaget gitu. Ini apa nih fungsinya, buat apa kok bisa gini gitu. Biar tahu dulu nih cara kerjanya, cara flow chartnya, flow controlnya seperti apa, lebih mudah gitu dipahami saat kita mempraktekkan mengodingnya secara langsung gitu. Oke, mungkin saya cukup sekiankan dari saya. Jika ada kesalahan, kekurangan dari saya mohon dimaklumin. Dan saya juga sama seperti kalian yang masih belajar. Jadi di sini saya tidak menggurui atau mengajari kalian. Jadi saya lebih ke sharing ilmu yang sudah saya pelajarin sebelumnya, yang sudah saya kuasai sebelumnya. Saya sharing kepada kalian yang ingin belajar atau mendalami di bidang ini ya, pemrograman database dan pemrograman PHP, API juga termasuk, terus back end seperti itu ya. Nah, mungkin saya rasa cukup. Saya sudahi pertemuan kedua ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pekan ke-8 ya, minggu depan. Jangan lupa siapkan software yang diperlukan seperti Mosman, terus Visual Code, dan juga SAM-nya diaktifin. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.